Assalamualaikum, ketemu lagi kita dengan Guru Buzzer Channel ya. Karena ini channel Bang Napi Channel masih kena ban, masih sekitar 36 atau 40 jam lagi. Menariknya untuk kita ulas soal Habib Bahar bin Smith yang kemarin ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka, dinaikkan statusnya, disangka dengan pasal Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 45A ayat 2, lalu Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya, pasal 14 ayat 1-nya, kemudian pasal 15-nya juga tentang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kegaduhan, keonaran atau keributan di tengah-tengah masyarakat. Ini pasal-pasal yang menarik ya, yang dulu ketika saya disangkakan dengan pasal ini belum ada ini pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1946. Masih digunakan pasal ITE saja. Undang-Undang ITE tahun 2008 itu yang diperbarui dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, pasal 28 sama pasal 45. Jadi divonis dengan pasal 45A itu. Pasal 45A ayat 2. Jadi mengujar kebencian yang bermotif sara katanya kan. Tapi tidak bisa dibuktikan juga di pengadilan. Sama seperti yang disangkakan kepada Habib Bahar. Oke, kita lihat prosesnya. Menurut kepolisian ini sudah dirilis ya. Alasan subjektifnya sudah disebutkan, alasan objektifnya sudah dijelaskan dari rilis yang disampaikan oleh Humas Polda Jabar. Jadi alasan subjektifnya ditahan karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan pidana yang sama, melarikan diri, dan lain-lain ya. Alasan objektifnya karena ditemukan dua alat bukti yang cukup. Nah, ini standarnya tidak jelas ya. Alat bukti yang cukup itu cukup menurut kepolisian saja, bukan cukup menurut standar undang-undang. Jadi standar alat bukti yang cukup menurut undang-undang itu tidak ada. Ya, sesuai dengan KUHP 184 itu, pasal 184 di KUHP itu kan tidak menjelaskan standarisasi soal alat bukti yang cukup. Jadi kalau menurut sangkaan atau dugaan kepolisian ini alat bukti saja, jadi yang tidak ada kaitannya dengan kasus pun akan dijadikan alat bukti. Jadi nanti kita lihat nanti seperti apa mereka melakukan gelar perkara ya, memverifikasi alat bukti itu. Atau hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan saja. Jadi disangka bahwa perbuatan pidana ini ada niat ya kan si pelaku. Justru ini kalau saya melihat terbalik ya, saya melihatnya biasa dari sisi yang berbeda. Alat bukti yang digunakan oleh kepolisian ya standarnya standar mereka saja, like or dislike begitu ya. Ini kasus disukai atau tidak disukai. Ini kan bahkan kita kecolongan ya menurut banyak informasi, termasuk Aziz Yanuar selaku kuasa hukumnya juga, ada juga Brigjen Purnawirawan TNI yang menyatakan bahwa kita kecolongan ini kasusnya, dipikir akan diperkarakan persoalan pernyataan Habib Bahar bin Smith terkait pernyataan dudung yang mengatakan Tuhan orang Arab begitu kan. Kemudian rupanya diseret ke kasus KM50 ya, mengatakan mengujar informasi hoax begitu kan yang menyebabkan kegaduhan ya. Definisi kegaduhan, keonaran itu saja dalam KBBI ini kan sudah dijelaskan. Ya, yang onar itu sifatnya physically ya, kalau tidak keonaran yang sifatnya maya ya. Kalau keributan di media sosial itu biasa saja. Ya, tinggal di take down, tinggal ditutup atau ya tinggal dihambat saja informasinya. Karena pemerintah punya instrumen untuk melakukan itu. Nah, berbeda ketika keonaran itu terjadi secara fisik ya, memang harus kepolisian yang turun tangan. Ribut masyarakat akibat pernyataan Habib Bahar ya, baru boleh polisi turun tangan. Nah, malah kita melihat ini keonaran yang dimunculkan oleh pernyataan Dudung itu justru Dudung sendiri yang memicu ya kan. Masyarakat onar, masyarakat ribut, kemudian para tokoh juga memberikan analisis ya, pendapat di mana-mana, di berbagai ceramah, pendapatnya sebagai tokoh masyarakat ya kan, pernyataan mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Itu kan banyak pernyataan para pakar, para tokoh yang pada akhirnya menimbulkan keributan. Pemicunya apa? Ya pernyataan Dudung. Jadi diseret ke kasus KM50 seperti yang saya prediksi di video kemarin. Ini menarik ya, ada yang sengaja ditutupi. Makanya saya bertanya kemarin, ada Dudung di KM50 ya. Atas tujuan apa, untuk tujuan apa, dalam kapasitas apa dia hadir dalam rilis pers di KM50 di Polda Metro Jaya itu ketika dia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya. Nah, ini pertanyaan serius ya, yang mesti dijawab oleh TNI dan juga tentunya kepolisian sendiri ya, karena dari sidang proses KM50 yang sedang berjalan itu ya pelakunya kan jelas polisi ya, kemudian masih banyak ini
simpul-simpul informasi yang sengaja dihilangkan, mulai dari CCTV yang puluhan ribu diperiksa tidak ditemukan satu pun petunjuk oleh Komnas HAM, lalu alat bukti yang dipajang atau dipamerkan atau dirilis oleh Polda Metro Jaya itu ternyata alat bukti yang sama persis ya, salah satunya dengan yang dimiliki oleh salah satu Polres di daerah lain. Ada katana ya, samurai itu yang dipegang oleh Dudung dalam foto ini. Nah, ini menarik dan ini belum terjawab ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya melihat ini kasusnya memang sengaja dibuat bypass ya, sengaja di crossing biar cepat begitu ya. Supaya ini apa yang gerak-gerak yang dilakukan oleh Habib Bahar ini tidak menghimpun umat menjadi satu suara. Dan yang tentunya gembira ya sponsorshipnya ya dari kasus ini. Kenapa Polda Jabar begitu cepat menangani kasus ya Habib Bahar, padahal ada kasus lain juga yang mandek di Polda itu sendiri ya, kasus pelaporan terhadap Denny Siregar ya kan, ketika mengatakan anak-anak di pondok pesantren di Tasikmalaya itu sebagai teroris ya, di Ciamis Tasikmalaya saya lupa. Itu mandek dengan alasan ya kita masih terkendala katanya kan, bahkan dipanggil pun Denny Siregar tidak hadir di sana. Nah ini menarik, makanya kita sebagai masyarakat tentu berkepentingan terhadap persoalan ini, terkait juga dengan pernyataan Pak Listio Sigit ya, yang mengatakan bahwa hukum itu tidak boleh lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas ya kan. Untuk menyelesaikan persoalan ini ya, untuk membersihkan perkara-perkara ini ya, ikan itu busuk dari kepalanya ya, dibersihkan dulu kepalanya. Jadi kepalanya Pak Tito memang harus dibersihkan begitu ya. Jadi teman-teman, saya melihat ini prosesnya memang sengaja dibuat ya, dialihkan, dicarikan. Seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD juga, bahwa ya pasal-pasalnya kan bisa dicarikan saja supaya bisa ditahan, dicarikan pasal yang memang sinkron dengan tindakan penahanan. Hukumannya atau ancaman hukumannya harus lebih dari 5 tahun. Kalau pasal 25, 45, 28 itu ancaman hukumannya tidak sampai 5 tahun ya. Kalau pasal 45A Undang-Undang ITE ayat 2 itu ancaman hukumannya 6 tahun, seperti yang disangkakan ke saya waktu itu. Nah, yang menarik ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu, pasal 14, 15 itu ancaman hukumannya 10 tahun ya, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, keonaran itu kapan terjadi, di mana ya? Justru yang bikin onar si Dudung dan si Danrem Ahmad Fauzi itu. Ya, teman-teman, barangkali sekedar refleksi saja dari kasus yang menjerat Habib Bahar. Tetap kita semangat ya, dan ketidakadilan akan terus dipertontonkan ini oleh kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang dilaporkan sebaliknya oleh masyarakat yang peduli dengan keadilan dengan hukum di negara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.